Hai kawan Puan, terima kasih telah bergabung dengan Hair Story. Kembali lagi di Hair Story bersama dua narasumber kita, ada Ibu Dr. Witriani dan juga Ibu Olivia Salampesi. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa kekerasan seksual di kampus itu sudah tidak bisa disangkal. Kepada Ibu Witriani, saya ingin bertanya, apakah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus, Bu? Ya. Saya pikir hampir sama ya, itu berbagai macam kekerasan seksual itu terjadi di kampus, mulai dari pemerkosaan, mulai dari pelecehan hingga cybercrime, itu juga pelecehan lewat internet dan media sosial lainnya, misalnya. Itu berbagai variasi itu ada, misalnya antar mahasiswa sekarang apalagi dunia digital sudah semakin masif gitu. Jadi kekerasan via digital itu juga terjadi pada mahasiswa gitu misalnya. Pelecehan tentu saja baik verbal dan non verbal itu sering terjadi gitu. Hal-hal yang dianggap lumrah itu hal-hal yang dianggap pelecehan itu kadang-kadang dimaknai sebagai sesuatu yang lumrah, bercanda dan seterusnya. Apalagi dan itu terjadi dalam berbagai level, misalnya di berbagai ruang, misalnya di kelas, bahkan di ujian skripsi itu pernah ada pelecehan terjadi gitu loh, dan itu yang membuat mahasiswa shock gitu. Dan ya seperti yang tadi diungkapkan oleh Ibu Olivia, itu banyak penyintas yang kemudian merasa tidak punya keberanian gitu untuk mengungkapkan. Dan lebih parahnya lagi itu banyak kemudian yang mengungkapkan lewat sosial media, dan disitulah kemudian kampus kemudian seakan kebakaran jenggot gitu. Artinya ketika penyintas tidak punya ruang, tidak punya saluran untuk mengungkapkan apa yang terjadi bagi dia, biasanya media massa menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ada yang setidaknya kasus yang saya pernah tanganin seperti itu. Gitu. Ya, baik. Saya kemudian ke Ibu Olivia. Ibu Olivia, apakah ada pengaduan ke Komnas Perempuan terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di kampus? Oh iya, ada Mbak. Seperti kasus pencabulan terhadap 6 mahasiswi yang dilakukan oleh dosen Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dari UIN Alauddin Makassar itu dalam rentang waktu 2016 sampai 2018. Nah, modusnya itu pelaku menawarkan bantuan pengobatan dengan metode hipnoterapi ataupun spiritual kepada mahasiswa. Kemudian menurut dia mahasiswa ini mengalami sakit psikis, maka perlu ada pengobatan. Si korban ini diajak atau diminta untuk datang ke laboratorium mikrofarmasinya, lalu alasannya untuk mengobati tadi. Lalu pada saat itulah kemudian terjadi pencabulan. Nah, pencabulan yang dilakukan oleh dosen ini kemudian dilaporkan, korban melaporkan, dan baiknya itu bahwa pihak universitas, dalam hal ini pembantu rektor 3 itu memberi dukungan beserta seluruh aktivis PSW dari UIN Alauddin. Mereka kemudian melaporkan kasus ini di tahun 2018 dan akhirnya berproses hukum dan pelaku itu dipidana 4 tahun. Nah, ada kasus juga yang kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen fisik di Universitas Sumatera Utara dengan modus memberi tugas dan mengajak korban melakukan penelitian di perkebunan sawit. Nah, pada saat korban sudah sedang melakukan riset bersama-sama dengan si dosen itu, maka terjadilah kekerasan seksual yang dilakukan oleh si dosen. Laporan pun dilakukan oleh korban ini dan pihak perguruan tinggi universitas kemudian membuat tim untuk menginvestigasi, dan pada akhirnya tim ini memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi terhadap dosen yang bersangkutan selaku pelaku itu. Sanksinya itu dia
diberikan ditunda kenaikan gaji maupun pangkatnya, juga dia tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan Tridharma perguruan tinggi selama 2 semester. Namun dalam pemantauan pada akhirnya pelaku ini kemudian sudah tidak aktif lagi mengajar dan mengundurkan diri. Itu kasus-kasus yang masuk di Komnas Perempuan. Baik, ini sudah terbukti bahwa ada kekerasan seksual di kampus dan ada yang terlapor ke Komnas Perempuan ya Ibu. Nanti selanjutnya mungkin kita akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh kampus maupun oleh pihak Komnas Perempuan untuk kemudian menekan angka kasus kekerasan di kampus gitu. Baiklah, kita akan jeda terlebih dahulu dan tetaplah di Hair Story.